Saya tahu ini orang ini Faisal Asgaf ini kutu loncat kok. Dia akan kemana arahnya tergantung siapa yang bayar kok. Dia sebagai pendiri 212, juga EPI, tidak dapat manfaat di situ, dia menyerang EPI, nyerang ini. Dia pernah nyerang PKS. Nah, di sini sekarang saya lihat apa nih? Faisal ini ada sesuatu pesanan, kok dadakan mengkritik NU. Ini ada pesanan, saya tahu. Dia nggak mungkin bergerak kalau nggak ada pesanan. Dia akan terima bayaran dari siapapun asal dia menguntungkan untuk merusak yang ada. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Faisal Asgaf. Faisal Asgaf ini adalah orang yang memang paling dicari oleh orang-orang NU akhir-akhir ini. Sampai saat ini sudah banyak tokoh yang komentar terkait soal cacian dan hinaannya terhadap PBNU, terhadap orang-orang yang selama ini sangat disuhutkan dan sangat dihargai di Nahdlatul Ulama seperti Gus Baha, Gus Muapik, Gus Mus, Gus Yahya, Ketum PBNU, dan Gus Yakut yang juga Ketum GP Ansor sekaligus Menteri Agama. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau banyak tokoh nasional, baik penggiat media sosial maupun ulama-ulama yang selama ini memang kuat bergelut dengan orang-orang NU, seperti misalnya baru-baru ini Gus Nuril, kita lihat bagaimana dia tampil membela NU di media sosial. Begitupun juga saat ini Habib Krimo yang juga sudah bicara keras terhadap Faisal Asgaf, dan bagaimana tohokannya kita akan dengarkan sendiri secara seksama. Dan apapun yang disampaikan oleh Habib Krimo ini saya sangat sepakat, karena betul-betul substansi daripada NU beliau pahami dan sangat dalam cara membelanya, sampai-sampai air matanya sepertinya mau menetes melihat NU dihinakan oleh Faisal Asgaf. Kita simak seperti apa videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin mengambil satu berita yang beberapa hari ini beredar. Bagi saya itu berita itu sampah, tuduhan, fitnah, dan nggak tahu diri dari seorang yang bernama Faisal Asgaf. Sebelum saya mengkritisi pendapat Faisal ini, saya ingin menjelaskan dulu apa sih NU, siapa sih keberadaan NU, bagaimana pentingnya NU di suatu negara ini. NU itu organisasi Islam terbesar mungkin di dunia, yang jumlahnya itu mungkin penduduk Arab kalah jumlahnya dengan jamaah NU. Dan NU ini berdiri sudah lama, punya sejarah atas berdirinya suatu negara ini, ketentraman, kedamaian, dan melahirkan banyak intelektual Islam. Mungkin kalau Anda melihat orang NU itu pakaiannya itu sederhana, gayanya sederhana, nggak perlu tampilan di luar untuk cari muka, seperti Gus Baha, Gus Mus, berapalah tokoh kiai-kiai NU, sederhana sekali, karena mereka juga nggak mencari pamor lah, nggak mencari dunia. Kalau mau dibanding dengan ulama-ulama Arab atau ulama manapun, mungkin bagi saya jauh lah kemampuan ulama itu lebih detail tentang Islam. Dalam segi bahasa Arab aja, pernah suatu saat ada seorang jamaah NU ingin belajar ke Arab. Justru sampai di Arab malah dia apa? Disuruh ngajar bahasa Arab. Karena luhoh sorof orang itu diakui dunia. Tentang keilmuan juga sangat tinggi, itu Al-Quran itu cuma dikupas. Jadi kalau ada yang mengatakan orang NU itu nggak berilmu tuh, ya ini orang salah asuh lah, kurang pendidikan atau kurang wawasan, atau mungkin karena dengki aja. Jadi kalau mau dibandingkan ulama Arab, apa sih ulama Arab? Cuma modal jenggot, jidat hitam,
nggak ada isinya. Yang diributkan paling ilmu akhlak, terus pakaian, Islam atribut. Nah, menimbang keberadaan NU ini untuk negeri ini itu sangat-sangat penting dan vital. Boleh saya katakan NU ini apa? Gerbong NKRI yo. Kalau tidak ada NU ini, negeri ini sudah tercapik-capik ribut antara radikal dengan non-radikal. Dan NU ini pelindung kaum minoritas dari agama apapun. Mungkin kalau nggak ada NU, negeri ini sudah masuk tangan-tangan setan menggunakan tangan ISIS atau Taliban untuk menghancurkan di Indonesia. Nah, dengan keberadaan NU ini, banyak orang-orang yang ingin mengambil manfaat di negeri ini terganjal oleh keberadaan NU. Terkadang orang kalau ingin mengambil manfaat, dia menggunakan kekerasan untuk mengacak-acak negeri ini, baru dia mengambil kekuatan. Nah, kembali ke NU ini di sini, saya ingin mengutip tuduhan saudara Faisal Assegaf yang bagi saya itu sangat picik, kerdil, ada bau pesanan lah. Saya tahu ini orang ini Faisal Assegaf ini kutu loncat kok. Dia akan kemana arahnya tergantung siapa yang bayar kok. Dia sebagai pendiri 212, juga EPI, tidak dapat manfaat di situ, dia menyerang EPI, nyerang ini. Dia pernah nyerang PKS. Nah, di sini sekarang saya lihat apa nih? Faisal ini ada sesuatu pesanan, kok dadakan mengkritik NU. Ini ada pesanan, saya tahu. Dia nggak mungkin bergerak kalau nggak ada pesanan. Dia akan terima bayaran dari siapapun asal dia menguntungkan untuk merusak yang ada. Berlabel sok intelektual itu tidak dia. Nah, akhir-akhir ini saya lihat ada tweet mengatakan apa? Wajar PBNU dalam 2 dekade ini. Saya jelaskan dulu 2 dekade ini. Andaikan 2 dekade ini tidak ada NU, dengan konflik kemarin politik sudah berbau sara yang menghadapin gerombolan-gerombolan Islam jalanan seperti FPI dan HTI, itu kalau tidak ada NU itu sudah habis. Jadi kalau dikatakan NU 2 dekade ini nggak ada manfaat buat negeri, ya Faisal seperti orang baru lahir lah. Kalau nggak ya Anda goblok lah. Dan Anda sekarang mengatakan juga seolah NU itu apa? Komplotan politisi siluman berkedok ulama. Apa sih diraih dari NU terhadap negeri ini? Dia punya kekuatan, dia punya massa, dia punya sejarah untuk negeri ini. Kalau dia mau, dia dudukin kekuasaan semua. Siapa yang duduk di politik di negeri ini? Ada NU minta kekuasaan presiden? Pernah NU mencalonkan presiden? Pernah NU minta calon menteri? Enggak. Kenapa Anda tuduh NU kata politisi siluman? Anda yang siluman. Anda ingin mencari sesuatu hal. Anda ini kerdil, tapi Anda ingin menyerang NU supaya apa? Nambah Anda terangkat. Tapi maaf, nggak dikubris Anda dengan NU. Anda kalau dibanding NU nggak lebih dari apa? Ya tikus-tikus kecil lah. Nggak perlu dipedulikan. Cuma saya bicara di sini apa? Saya sebagai warga NU dan Muslim, dan saya juga melabeli saya Assegaf, saya nggak terima dengan Anda. Anda ingat, Anda di sini pendatang. Anda tidak punya histori. Kok Anda mengatakan NU klaim histori? Emang NU punya histori di sini? Kalau Anda nggak punya histori di sini, Anda numpang dari negeri yang mungkin tandus, Anda ingin menumpang hidup enak di sini. Cuma sayangnya apa? Anda jadi pelacur politik. Anda jual kemanapun, yang penting Anda dapat untung. Itulah kepicikan Anda. Dan Anda katakan apa? Mengatakan NU kerdil. Anda yang kerdil. NU berjalan mundur. Justru 2 dekade ini apa? Keberadaan itu sangat dibutuhkan. Karena emang pas kondisi negara lagi genting. Banyak campur tangan asing. Banyak dari dalam negeri ini. Seperti gerombolan Islam radikal FPI. Kalau nggak ada NU, habis negeri ini. Kok bisa Anda katakan NU nggak punya histori di sini? Dengan klaim Gus Durian, emang Gus Dur idola. Anda nggak punya kakek yang hebat. Anda nggak punya kakek yang berjasa di negeri ini. Jadi Anda nggak bisa membuat kelompok kakek Anda. Gus Durian itu emang simbol.
dan harus digerakkan terus. Kenapa? Dalam Gus Durian itu ada misi kemanusiaan yang tinggi, persatuan, Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi wajar kalau ada simpatisan idola mengklaim dengan Gus Durian. Tujuannya apa? Mengikuti jejak Gus Dur. Kalau ngikutin PKS itu bisa sesat. Kenapa? Bertentangan dengan Islam Indonesia. Jadi wajar ada tokoh mengidolakan Gus Durian, itu wajar. Ada orang idola dengan simbol penyanyi rock, wajar, silahkan. Ya dia ngerok terus. Lah, kalau Gus Durian di sini ada muatan keislaman, ada kemuatan kemanusiaan. Jadi Anda jangan mengatakan ada aktor sebenarnya. Emang itu aktor, rock. Emang aktor Gus Dur. Said Agil itu aktor. Ya seperti Anda lah. Muhammadi, Islam Muhammadi. Ya Nabi Muhammad aktor kan. Ada hikmah besar di diri Nabi Muhammad. Itu pun juga Gus Dur. Kenapa Gus Dur diidolakan? Karena dia punya pancaran sinar untuk negeri ini, untuk Islam. Anda mengatakan rusak, Anda yang rusak. Pernah Gus Dur merusak? Mana coba Gus Dur merusak? Untung ada Gus Dur. Jadi orang punya idola, orang baik. Kalau enggak ini negeri, apa yang mau dilihat? Ribut, konflik, suku, minoritas ditekan. Sesama Islam aja akan bantai-membantaian. Kalau nggak ada Gus Dur, ateis negeri ini. Jadi wajar orang mengklaim menggunakan simbol Gus Durian itu harus didengungkan sampai kapanpun. Orang yang tidak menghargai jasa seseorang itu orang lain. Kalau dalam agama apa? Tidak punya martabat dan harga diri. Bahkan lebih hina daripada seorang pelacur. Pelacur aja masih hormat dengan orang yang memberikan nafkahnya. Anda nggak tahu diri aja. Dan klaim lagi Anda mengatakan di sini, Anda kok bisa-bisa Anda menilai Gus Baha, Mustafa Bisri? Hah? Apa sih kehebatan Anda? Anda nggak dari keturunan hebat. Orang tua Anda bukan ulama besar. Anda bukan orang sekolah, nggak tahu apa-apa. Kok bisa menilai Gus Baha, Gus Dur? Ilmu Anda apa? Jangan Anda main tuduh-tuduh klaim. Terus Anda terakhir mencalonkan Nur Hidayat Wahid, Ketua NU. Hei, emang Anda mau pengurus NU? Anda duduk di gerbong NU. Kok Anda main calon-calonkan? Pantes amat. Hah? Nggak sekalian aja mungkin rumah tangga Anda pinjamin ke orang lain. Jangan. Yang saya heran juga Nur Hidayat Wahid. Ini kok kayak orang GR. Saya nggak mau menerima ketua NU. Kok tolol Anda juga? Yang nawarin orang gila, orang bukan NU, kok Anda layanin? Anda kerjasama dengan Faisal. Saya tahu Anda di sini PKS, Anda ingin merebut orang NU. PKS tidak akan besar, dan saya akan lawan PKS manapun. Karena jalan Anda licik bertopeng Islam. Saya tahu Anda kerjasama sama Faisal untuk mendobrak NU, mau ngambil masa NU. Anda Nur Hidayat Wahid, nggak ada apa-apanya dibanding ulama NU. Anda cuma modal peci, bahasa Arab. Jujur di PKS sampai sih berilmu. Nggak usah melawan ulama Kiai NU. Lawan saya. Saya akan hadapin. Islam Anda cuma Islam radikal. Islam Anda cuma Islam di kulit. Ribut maulud, ribut ini. Nggak beda tuh sama ulama-ulama Arab yang jenggotan. Yang diributin hal-hal atribut. Anda belum menyentuh orang-orang PKS, satu ulama PKS, orang PKS yang saya nggak tahu lah. Yang bisa seperti Gusmus, yang bisa memahami hakikat Islam di dalam. Saya tahu, ini kerjasama Faisal sama NKAS. Anda ingin merusak NU aja. Dan Anda tidak akan besar bersama saya NU. Bagi saya, Faisal tuh, ya tikus got lah. Sebetulnya, NU bagus, nggak usah ngelayanin Faisal. Nggak penting nih Faisal. Jadi, saya minta juga PKS lah. Anda jangan bertopeng Islam, tapi tingkah laku Anda itu licik. Anda ingin menikam orang. Anda suruh orang. Apa? Nggak etis Anda, Nur Hidayat Wahid. Anda mengatakan saya nggak mau menjadi ketua NU. Lah yang nawarin Anda siapa? Orang luar. Kok Anda tanggepin? Dan saya minta saudara Faisal, untuk semua orang tahu bahwasanya ini Faisal ini tidak mewakili siapapun.
tidak mewakili kelompok Arab atau Habib siapapun. Dia berani mengkritisi NU, Anda nggak tahu diri. Jujur, saya di belakang NU, saya akan membela NU. Karena apa? Saya lihat dari NU itu ada kelebihan, keilmuan, keintelektualan semuanya. Tidak pernah cari pamor NU. Tidak ada ambisi. Mereka tapi di mana tempat mencetak orang-orang besar, mencetak orang-orang berilmu. Mungkin tampang mereka biasa aja, nggak pakai sorban. Saya kira apa yang disampaikan oleh Habib Kribo itu saya kira real. Ternyata beliau sekalipun satu marga dengan Faisal Assegaf, tapi keberpihakannya terhadap NU sangat luar biasa. Sehingga semua hal terkait soal Faisal Assegaf dia bongkar semua habis-habisan di sini. Termasuk bagaimana misalnya ketika Faisal Assegaf coba-coba mendorong salah satu pentolan PKS untuk maju menjadi ketua PBNU di saat muktamar di Bandar Lampung. Lalu Hidayat Nur Wahid seolah-olah menolak apa yang menjadi keinginan Faisal Assegaf. Bagi Habib Kribo bahwa Faisal Assegaf dan Hidayat Nur Wahid itu satu konsep untuk hal tersebut. Kenapa? Karena bagaimanapun juga PKS selama masih ada Nahdlatul Ulama, maka itu akan menjadi sandungan besar buat dia untuk membesarkan partainya. Bahkan Habib Kribo tegas bahwa selama masih ada dia, maka dia akan berjuang keras bagaimana supaya PKS ini redup di Indonesia. Saya kira hal yang paling utama di sini dari banyaknya tokoh-tokoh yang kemudian naik ke permukaan membela Nahdlatul Ulama atas apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf. Kita berharap kali ini Faisal Assegaf tidak lepas dan betul-betul kasusnya dikawal oleh LBH Ansor. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.